Halo teman-teman, kali ini gue datang dengan video terbaru. Oke guys, jadi di video kali ini gue pengen sharing teman-temannya seminggu pemakaian iOS 15.6 di iPhone 7 gue guys. Jadi seperti yang kalian tahu di sini kalau iPhone 7 gue ini udah gue pakein iOS 15.6 selama seminggu ya teman-temannya. Tentunya selama seminggu ini ada hal positif dan hal negatif yang gue rasain di iPhone ini teman-teman. Maka dari itu di sini akan gue share ke kalian guys ya, apa saja hal positif dan negatifnya selama seminggu gue pakai iOS 15.6. Let's go. Oke teman-teman, sekarang kita mulai dari sisi positifnya dulu guys ya. Jadi selama seminggu gue pakai iOS 15.6 di iPhone 7 ini, hal positif pertama yang gue rasain paling dari sisi baterai. Kalau dari baterainya gue ngerasa memang ada sedikit penambahan durasi teman-temannya. Kalau iPhone 7 gue ini terus terang ya, kalau gue pakai untuk kegiatan gue sehari-hari ini konsisten pakai ya, intens pemakaian nggak berhenti-berhenti, itu paling 3 jaman lebih itu udah habis jujur. SOT-nya paling 3 jam doang, gue nggak bohong. Tapi kalau sejak gue pakai iOS 15.6 ini gue ngerasa bisa menuju 4 jam tuh bisa guys. Yang gue rasain itu ya, kalau misalkan dari 100% itu turun ke 90% tuh agak lama guys. Itu gue pakai terus ya, 100% itu turunnya lama banget. Ini gue nggak tahu baterai gue atau iOS-nya sendiri yang mempengaruhi hal tersebut teman-temannya. Tapi di iOS 15.5 sebelumnya gue ngerasa baterainya nggak setahan itu, dari 100 ke 90. Gue main juga itu lumayan kuat juga teman-teman. Tadi gue main game Mobile Legends tes baterai itu gue main sekitar 16 menit tuh habisnya sekitar 5% doang malah. Itu gue lucu kadang-kadang teman-temannya, dari 100 ke 95% doang habisnya sekitar 16 menit. Nah jadi untuk baterainya sendiri gue ngerasa memang untuk SOT-nya 4 jam itu bisa teman-teman di iOS 15.6 nih teman-temannya. Nah itu hal positif pertamanya. Terus kalau untuk hal positif keduanya ini gue ngerasa iPhone ini lebih smooth teman-teman. Lebih smooth selama baterainya masih kuat ya. Dalam artian kalau misalkan di angka 90% ke bawah itu smooth banget teman-teman. Jadi positifnya sebenarnya sama aja sih ya, dari baterainya oke, untuk kinerjanya lebih smooth teman-teman. Nah gue cuma ngerasa dua hal itu doang sih teman-teman, hal positif yang terjadi di iPhone 7 gue nih teman-teman. Tapi negatifnya ada nih teman-teman. Nah gue share hal negatifnya lagi nih guys. Jadi gue kadang-kadang teman-teman kalau misalkan ini baterai udah sekitar 30%, itu handphone iPhone 7 gue ini tuh mulai kayak slow ya, mulai kayak ada sedikit lag. Kalau gue buka aplikasi sedikit tuh kayak ada crash gitu loh. Itu di iOS 15.5 sebelumnya gue jarang sih ngerasa kalau iPhone 7 gue ini agak-agak sedikit slow ya performanya kalau udah 30% ke bawah itu baterainya teman-teman. Tapi di iOS 15.6 nih gue ngerasa kayak ada sedikit yang berubah dari sisi performanya kalau baterainya udah di bawah 30%. Tapi kalau baterainya di atas 30% itu masih bagus banget, lancar banget teman-teman. Nah itu hal pertama yang gue ngerasain kekurangan dari iOS 15.6 ini teman-temannya. Terus yang kedua teman-teman, gue sering ngerasa indikator baterainya ini agak-agak sering berubah ya guys ya. Ini gue bisa bilang gini karena di iOS 15.5 itu indikator baterai gue itu nggak main-main sih iPhone 7 gue ini ya teman-temannya. Ya gue tahu sih mungkin baterai iPhone 7 gue ini udah diganti, udah KW teman-temannya. Tapi di iOS sebelumnya nggak ada indikator baterainya bermain-main gitu loh guys. Bermain-main tuh contohnya kayak misalkan gue cas nih, terus gue cas, terus gue giniin, terus pas gue mau mainin udah sekitar ini kan, udah sekitar gue cabut itu 94 nih. Nah pas gue mainin masih turun 93. Nah terus gue giniin teman-teman, terus pas gue nyalain lagi dari 93 tadi tiba-tiba jadi 95 guys, dia naik gitu. Nah itu gue nggak tahu ya kenapa, cuman di iOS sebelumnya itu nggak ada terjadi sih. Nah itu yang gue rasain hal keduanya guys. Oke selanjutnya guys ya, ini gue rasa nggak penting-penting banget ya, cuman ini gue harus sharing karena ini terjadi pas gue sudah install 15.6 di iPhone 7 ini ya teman-teman. Jadi kalau misalkan gue lagi main nih, lagi main IG kayak gini, gue main IG terus gue colok cas di sini, tek ngecas tuh. Sometimes ya random ini kadang-kadang dia nge-freeze gitu loh. Gue pengen gerakin kagak bisa gerak, itu posisinya
selalu pas kadang-kadang kalau gue pengen ngecas gitu loh teman-teman. Nggak selalu ya, cuman sometimes dia ada. Jadi gue nggak bisa tebak kapan itu terjadi. Cuman kadang-kadang ya kalau gue lagi main, terus gue langsung casin, terus dia langsung kayak nge-freeze, terus dia lancar lagi. Nah itu sih yang gue rasain terjadi di iPhone 7 gue ini setelah gue install iOS 15.6. So far sih hal positif yang ditimbulkan oleh iPhone ini bagus ya. Kalian bisa lihat sendiri, dari tadi gue nge-record syuting ini baterainya kagak turun-turun kan, dari 94%. Nah ini udah beberapa menit ya teman-teman, udah sekitar hampir 5 menit ntar lagi nih baterainya nggak turun-turun guys ya. Nah terus setelah gue update iOS sendiri di iPhone 7 gue ini, baterai gue itu di sini masih 100%. Jadi tidak ada penurunan baterai health ya dari handphone gue ini sendiri teman-teman. Nah yang gue tangkap sih sebenarnya positifnya enak sih teman-teman ya, walaupun ada sisi negatifnya. Kalau dari gue pribadi sendiri sih negatifnya nggak mengganggu, cuman ya kayak ya kenapa harus ada gitu loh, nggak mengganggu sih, gue sih masih oke aja. Tapi karena hal-hal yang terjadi di iPhone 7 gue ini, sepertinya gue mutusin gue nggak update iOS 15.6 di iPhone 11 dan 11 Pro gue dulu. Jadi gue decide ya, kalau misalkan ini adalah iOS terakhir, gue ngerasa gue bakal upgrade ke iOS 16 langsung deh. Tapi kalau misalkan dia ada updatean lagi nih, kayak misalkan 15.7, gue coba install di iPhone 7 gue ini teman-teman. Kalau misalkan gue ngerasa minusnya nggak terlalu banyak kayak tadi ya, mungkin bakal gue install di iPhone 11 dan 11 Pro gue. Tapi so far gue ngerasa nyaman di iPhone 15 di iOS 15.6 ini. Jadi kalau ada yang nanya, bang ini wajib di update nggak iOS 15.6? Ya gue rasa sih update aja kalau kalian berharap bisa dapat baterai yang tahannya lebih lama teman-temannya, karena ini tahan banget nih teman-teman. Ini gue nggak tahu nih, malah ini nggak turun-turun baterainya. Untuk SOT-nya di iPhone 7 ini bisa tembus 4 jam guys ya, setelah sebelumnya di iOS sebelumnya 15.5 itu paling sekitar 3 jaman. Oke guys, jadi itu aja sih video yang bisa gitu aja sih video kita kali ini ya, yang bisa gue sampaikan ke kalian ya. Semoga ada informasi bermanfaat yang bisa kalian jadikan sebagai pertimbangan ya, untuk kalian mau update atau enggak di iPhone kalian. So far gue nyaman, tapi gue mutusin enggak update iOS 15.6 di iPhone 11 dan 11 Pro gue teman-teman. Sekian aja video kita kali ini, sampai ketemu di video selanjutnya. Semoga video ini berguna buat kalian guys ya, dan semoga kalian dalam keadaan sehat selalu. See you dan bye bye.